Saya saat ini sudah juga terhubung bersama dengan pemerhati dan praktisi pendidikan nasional, Indra Karismiaji. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat, semoga Pak Indra juga dalam kondisi sehat ya siang hari ini. Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah. Pendidikan Indonesia yang tidak sehat. Nah, tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Bu Retno Listiarti. Yang menarik ini ya Pak Indra ya, saya langsung to the point deh. Tadi kan Bu Retno menyampaikan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah gitu ya tindak kekerasan seksual terjadi di sekolah. Ini pencegahan dulu kita bicara. Ini adalah kita periksa juga nih kondisi kesehatan mental, misalkan para tenaga pendidiknya, karena kan banyak yang melakukan itu di sekolah itu ya tenaga pendidik ya, pengajar begitu, guru, kepala sekolah begitu kan. Nah Pak Indra setuju dengan hal ini? Nggak cukup dengan hal itu, karena sebetulnya kan ujungnya adalah memang sistem pendidikan nasional kita itu tidak sesuai dengan amanat konstitusi, dengan cita-cita para pendiri bangsa yang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Gimana bisa mencerdaskan kalau anak-anak kita malah dirusak oleh ekosistem pendidikannya sendiri? Guru-guru kan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan kan, yang dari dalam yang harusnya malah mendidik, mengembangkan mereka, membuat mereka dewasa, menjadi manusia yang utuh, menjadi orang-orang yang mampu mengelola bangsa ini di masa depan, malah dirusak. Ya kan, jadi itu ada problemnya. Kita nggak bisa ngelihat itu suatu hal yang kecil dan bisa dengan model shortcut atau jalan pintas, kita begini, kita begitu. Enggak. Kita harus merevolusi sistem pendidikan nasional kita. Termasuk kita bicara adalah, ini salah satu kelemahan besar dalam sistem pendidikan nasional kita nih. Orang itu selalu memandang pendidikan sama dengan persekolahan. Benar nggak? Iya. Coba deh. Kita bisa tanyakan ke siapapun orang Indonesia. Kalau ngomong tentang pendidikan, pasti otak yang muncul adalah persekolahan. Bagaimana tentang sekolah? Padahal yang namanya pendidikan itu bukan hanya sekolah. Pendidikan itu bahkan menurut Bapak Pendidikan kita sendiri yang mendesain bagaimana meletakkan fondasi pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan adalah pendidikan itu harus terdiri dari 3 sentra, 3 pusat. Rumah sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan, masyarakat sebagai sentra pendidikan. Nah, kita bisa lihat kan, rumah-rumah orang Indonesia ini harus diakui memang belum menjadi sentra pendidikan. Pendidikan seks ini kan harus mulainya dari sekolah. Betul. Apa dari rumah? Dari rumah. Bukan dari sekolah. Iya. Ya di kan? usia dini begitu ya. Oh iya, artinya kan anak harus dibekali kalau ada orang lain, siapapun itu, yang menyentuh kamu di bagian ini, di bagian itu kamu harus berteriak, kamu harus lari, kamu harus melaporkan. Itu kan nggak bisa dari sekolah, apalagi pelakunya orang sekolah. Itu kan harus mulai dari rumah. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, ada nggak panduan dari pemerintah untuk dorongan, sosialisasi untuk bagaimana para orang tua kita, orang tua Indonesia mampu mendidik anaknya dari rumah? Ini bicara mendidik bukan terus ngerjain PR sinus kosinus tangan, itu kan dipikir kalau urusan sekolah kan? Bukan itu, tapi bagaimana hidup, bagaimana tadi menjaga diri, bagaimana kalau ada orang jahat yang melukai, itu bagian dari pendidikan. Itu sama sekali nggak pernah disentuh. Jadi orang tua Indonesia tuh nggak pede kan gitu loh untuk mendidik anaknya sendiri. Lebih banyak ingin outsourcing, yang orang desa pengen anaknya mondok kan, sekolah di pesantren. Jadi padahal diserahkan juga banyak kejadian juga kan yang kita justru malah di sana ada predator seksual di sana. Sama juga orang tua di kota. Mungkin balik lagi ya Pak Indra, karena tadi fokusnya pada saat sekolah itu fokusnya hanya dinilai, hanya di akademisnya. Itu loh, itu yang salahnya pendidikan Indonesia. Semua isinya tentang persekolahan dengan
mencari angka, mencari skor. Dan itu dilakukan dari pagi sampai kalau sore, kalau SMP anak Jakarta, sore, anak Surabaya, anak kota-kota besar sampai jam 9 malam. Betul. Karena ikut bimbel lagi. Iya, betul. Padahal mereka harusnya malah kita dorong istirahat untuk main bola. Iya, betul. Beraktivitas yang lain ya. Indra, itu bagian dari pendidikan, karena dalam bermain bola itu kita bisa belajar problem solving, belajar teamwork, belajar motivasi berprestasi, belajar bagaimana nggak mudah putus asa, bagaimana etika, banyak hal. Iya, Pak Indra, saya masih akan lanjutkan pertanyaan kepada Pak Indra gitu, obrolan kita masih kita lanjutkan, tapi kita boleh jeda dulu sejenak ya Pak Indra ya. Selepas ini kita lanjutkan kembali. Mohon jangan ditutup dulu teleponnya. Untuk Anda pendengar jangan kemana-mana. Saya masih akan segera kembali lagi di Indonesia Menyapa Siang selepas jeda yang berikut. Tetap bersama kami. Indonesia Menyapa Siang. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya, pendengar, Anda masih menyimak Indonesia Menyapa Siang, masih ditemani oleh saya Puspita Ayu, dan kita lanjutkan pembahasan siang hari ini. Ini pembahasannya agak sedikit kurang menyenangkan sebenarnya, karena berdasarkan data FSGI pendengar, setiap 1 pekan terjadi kekerasan seksual di sekolah. Ada 1 kejadian begitu ya, dan bagaimana langkah-langkah atau apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi. Saya kali ini sedang bersama dengan pemerhati dan praktisi pendidikan nasional Bapak Indra Karismiaji. Pak Indra, kita lanjutkan kembali Pak Indra ya. Iya Mbak. Oke, Pak Indra, berarti begini, perlu ada perubahan ya kan ya. Nah, yang melakukan perubahan itu yang lebih awal siapa? Apakah misalkan dari pemerintah atau sekolah, atau mungkin kita awali dulu lah dari rumah? Oke. Sebelum ke situ, saya mau menambahkan lagi, memang selain tadi problemnya itu yang saya katakan, pendidikan kita itu hanya menyentuh persekolahan, padahal harusnya juga dikembangkan yang orang tua di rumah dan juga masyarakat di luar sekolah. Tadi yang disampaikan oleh Bu Retno bicara tentang mutu guru-guru kita, itu memang harus diakui sangat parah. Ini bukan saya mendiskreditkan mereka ya, tetapi memang tata kelola kita dalam perekrutan guru, dalam manajemen guru itu sangat lemah. Dan ini sudah disampaikan berulang kali, salah satunya oleh OECD, oleh Bank Dunia. Jadi perbaikan mutu pendidikan Indonesia
Mereka mengatakan begini, harus dibuat sebuah sistem di mana anak-anak berprestasi, anak-anak pinter di Indonesia mau berprofesi sebagai guru. Itu rekomendasi OECD, rekomendasi Bank Dunia. Nah berarti, ya kan yang sekarang jadi guru adalah bukan anak-anak berprestasi kan? Bukan orang-orang yang memang cerdas. Dan itu harus kita akui, mereka yang masuk FKIP, ini mayoritas ya, bukan semuanya. Bukan semuanya ya, tentunya ada. Tapi secara mayoritas, biasanya yang nggak diterima di fakultas lain, baru dia masuk FKIP. Nah, menariknya lagi, yang lulusan FKIP, dia akan ngelamar dulu di tempat-tempat lain yang bukan pekerjaan sebagai guru. Mereka yang nggak diterima kerja di tempat lain, baru jadi guru. Nah, itu kan yang berarti memang mutu SDM, manusia yang memang kita percayakan untuk mendidik anak-anak kita, ini bukan SDM yang terunggul. Makanya kita sering dengar kan, ada guru yang gajinya cuma 100.000 per 3 bulan tuh, guru-guru honorer tuh. Kemarin dari UI, dari UGM juga bikin kajian, 43% dosen tetap kita itu penghasilannya di bawah 3 juta per bulan. Ya, siapa orang pintar, orang berprestasi yang mau kerja di bidang pendidikan kalau penghasilannya seperti itu? Ya kan? Jadi jangan heran kalau kita akan menemukan predator-predator seks ini juga di lingkungan pendidikan, karena mereka bukan yang terbaik, SDM terbaik di Indonesia yang tempatkan. Nah, itu ya problemnya ya. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Agak keliru kalau ini menjadi beban masyarakat, menjadi beban orang tua. Karena kalau kita kembali ke konstitusi kita, bunyinya adalah kita membentuk pemerintah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tugasnya pemerintah yang paling utama itu bagaimana membuat bangsa ini cerdas. Termasuk di situ juga ada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia kan. Termasuk melindungi dari para predator seks ini yang bahkan ada di sekolah-sekolah anak kita. Nah, jadi yang harus kita lakukan sebagai rakyat, menuntut siapapun pemerintahnya untuk memberikan layanan ini. Dan itu yang nggak pernah dilakukan oleh rakyat Indonesia. Kita kan terima-terima aja, merasa ya memang harusnya begitu. Kita kalau nggak diterima sekolah negeri ya kita harus pontang-panting sendiri, nyari sekolah, nyari bimbel ini. Padahal kita itu sudah mempercayakan pemerintah untuk mengelola anggaran pendidikan itu 612 triliun tiap tahun. Ya kan? Hanya menghasilkan predator seks. Ini kan berarti cara mengelolanya yang nggak beres. Nah, saya menghimbau untuk masyarakat lebih peduli lagi dan kita menuntut pemerintah untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Jangan sampai disorientasi kan. Saya sering mengingatkan, walaupun orang sering menganggap saya nyinyir ya kan gitu. Tapi saya sering mengatakan begini, di lagu kebangsaan kita aja syairnya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya kan? Bukan bangunlah kereta cepatnya, bangunlah ibu kotanya kan? Iya, jadi memang itu dulu yang mesti diperbaiki begitu ya Pak Indra ya. Kita bicara prioritas, kita bicara keberpihakan dan saya sih justru mengharapkan rakyat masyarakat ini semakin peduli. Semakin peduli dengan cara menuntut siapapun pemerintahnya untuk melaksanakan tugasnya. Kalau mereka nggak mampu, ya suruh mundur. Baik. Gitu. Oke Pak Indra, terima kasih dia sudah berbincang dengan kami. Nanti apa yang Pak Indra sampaikan juga akan langsung kami tanyakan ke tenaga ahli media dari KSP yang sudah bergabung dengan kami selepas ini. Terima kasih Pak Indra. Selamat siang.
Demikian mendengar pemerhati dan praktisi pendidikan nasional Indra Krismiaji.